dalam saya ini dengan P 500 123 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan ETS seismologi saya. Ini merupakan hasil laporan triangulasi epicenter gempa dengan data kinet saya, di mana di sini ada abstrak. Nah, dari abstrak yang merupakan kumpulan dari seluruh hasil dari laporan ini, selanjutnya ada pendahuluan. Di sini saya mengambil tujuan untuk membandingkan hasil data epicenter dari gelombang P dan S dengan menggunakan aplikasi Eris Triangulation, lalu dibandingkan dengan keakuratan dari kelima stasiun itu. Nah, selanjutnya di sini ada tabel 1, 2, dan 3, yang dimana tabel 1, 2, dan 3 ini merupakan hasil dari kelima stasiun IWT 024, IWT 025, MYG 001, MYG 002, MYG 003. Nah, di sini terdapat adalah ruang R dan TS min TP. Nah, hasil dari R dan RS dan min TP ini ada asal dari packing di MATLAB. Nah, di sini saya akan menjelaskan metodologi. Pada metodologi ini yaitu untuk menentukan epicenter gempa pada analisis dengan menggunakan 5 data seismik KNET Jepang dari stasiun IWT 024, IWT 025, MIG 001, MGY 002, dan MGY 003. Nah, data tersebut itu memuat rekaman akselerasi gelombang EW, NS, dan UD. Nah, software yang digunakan yaitu berupa MATLAB untuk menjalankan script .web AP yang telah diberikan, lalu di-packing untuk mendapatkan hasil dari selisih gelombang dan juga jarak dari epicenter R. Nah, selanjutnya nanti akan digunakan aplikasi IRIS Triangulation untuk menentukan lokasi epicenter. Nah, di sini saya akan mensimulasikan bagaimana cara untuk packing dari file .web AP. Ini adalah file dari plot.wp yang akan di-packing untuk menentukan nilai epicenter dari gelombang ID, NS, dan juga UD dari kelima stasiun. Nah, ini adalah gelombang NS, UD, dan juga EW dari stasiun IWT 024, di mana yang berwarna biru ini merupakan gelombang NS, yang berwarna merah merupakan gelombang yang berwarna biru merupakan gelombang EW, yang berwarna merah gelombang NS, dan yang berwarna hitam adalah gelombang UD. Nah, cara membaking untuk menentukan gelombang P dan S itu berasal dari di mana pertama kali gelombang itu menayap adalah gelombang P. Selanjutnya, nah di titik-titik ini adalah noise. Lalu untuk menentukan misalnya gelombang P itu adalah di mana sehabis dari noise dia akan menanjak lagi jika sudah di picking nanti di sini akan tertera nilai TP, TS, DT, dan juga R dari stasiun IWT 024, di mana DT-nya diketahui 115,33 dan RI 108,85.
Nah, ini adalah simulasi gimana cara packing dengan MATLAB. Setelah selesai di packing, dia akan mendapatkan nilai R dan delta T yang diketahui pada tabel 1, tabel 2, dan juga tabel 3. Lalu selanjutnya adalah untuk diplot menggunakan aplikasi Iris. Dan di sini saya juga akan mensimulasikan bagaimana cara plotting kelima stasiun ini dengan aplikasi Iris. Nah, ini merupakan tampilan dari Iris Triangulation, di mana kita akan memasukkan stasiun. Nah, di sini ada name, latitude, language, languages, dan distance kilometer. Kita masukkan salah satu saja di stasiun IWT 024. Nah, ini merupakan lokasi dari stasiun IWT 024, dan di mana ini nanti akan diplot berdasarkan gelombang EW, NS, dan juga UD yang kemudian akan dibandingkan dengan nilai latitude dan juga long yang sudah ditentukan. Nah, dari hasil ini maka didapatkan hasil. Kita balik lagi ke Commits, akan didapatkan hasil triangulasi dari iris 5 stasiun. Yang ini adalah gelombang EW, selanjutnya ada gelombang NS, dan selanjutnya ada gelombang UD. Nah, dari sini kesimpulan yang akan saya pembahasan dari kesimpulan yang saya ambil adalah, nah, epicenter itu ditentukan untuk mengikuti koordinasi stasiun dan jarak dengan menggunakan aplikasi Iris Triangulation. Nah, dari hasil plot tersebut menyatakan bahwa titiknya tidak sesuai dengan titik potongan pada semua lingkaran. Nah, pada lampiran 1 dan 3 itu lingkaran jarak akan merumuskan hasil perhitungan dari 5 stasiun yang beda, gagal berpotongan, dan konsisten atau secara konsisten atau berpusat pada marker referensi tersebut. Nah, area perpotongan tuh cenderung bergeser ke arah barat atau darat dari koordinasi NID di laut. Perbedaan lokasi epicenter ini tuh menunjukkan bahwa terjadinya ketidakakuratan besar dalam perhitungan jarak epicenter R. Dan pada model triangulasi lokasi epicenter ini, titik tunggal tepat semua lingkaran jarak yang ditarik dari setiap stasiun bertemu. Nah, kegagalan ini biasanya dikenal dengan sebutan MISTI. Faktor yang menyebabkan kesalahan pada triangulasi ini adalah ketidakmampuan model kecepatan seragam dalam
akomodasi struktur geologi bumi yang sebenarnya. Karena kecepatan gelombang P dan S itu secara alami akan berubah ketika merambat melalui lapisan geologis yang berbeda dari transisi antara lautan ke daratan. Nah, model itu juga merupakan model yang sederhana, di mana waktu teoritis itu dipakai untuk menghitung jarak epicenter menjadi tidak akurat. Nah, selain itu, kesalahan ini juga dapat diakibatkan dari pengaruh peaking, gelombang S dan P yang secara manual melalui MATLAB yang rentan terhadap kesalahan. Nah, terutama sinyal seismik bising atau kedatangan es itu sulit ditemukan. Karena tadi ada noise, ini ada noise yang lumayan banyak. Nah, karena itu disparitas yang tampak pada triangulasi tidak hanya menyebabkan keterbatasan model, kecepatan yang dipakai, tapi juga memiliki potensi error yang timbul selama akuisisi waktu tipe global. Nah, untuk kesimpulan yang saya ambil ada dua. Yang pertama adalah temuan utama dari analisis ini adalah koefisien epicenter yang diperoleh melalui metode triangulasi sederhana dengan menunjukkan deviasi signifikan terjadi mesti dari koordinat epicenter referensi NID. Lalu yang kedua itu berdasarkan hasil tidak akurat, dia mengganti model kecepatan bumi yang seragam. Oke, ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ada 4, yang dimana daftar pustaka ini lebih condong dari jurnal atau artikel dari Jepang. Ini cukup sekian dari penjelasan laporan triangulasi epicenter gempa dengan data kinet saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.